Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengerjakan tugas yang pertama. Di dalam PKWU kita akan mempelajari dua bab, yaitu budidaya dan pengolahan. Bab yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah pengolahan. Di sini ada yang suka masak, ada yang pintar masak, atau ada yang belum bisa masak, atau malah masak air aja bisa cemerlang. Di dalam PKWU nanti kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana berwirausaha di bidang makanan. Ke bab yang pertama ya, kewirausahaan bab pengolahan, bisa dilihat di buku paket yang sudah saya share. Bahan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting, karena setiap manusia itu kan membutuhkan makan ya setiap hari. Yang kedua, seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri pangan pun makin meningkat. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri berskala kecil, makin bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, kita harus mengetahui tentang bahan pangan tersebut. Umumnya, bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Yang dinamakan bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Itu berasal dari bahan makanan nabati. Yang kedua adalah bahan makanan hewani, adalah bahan makanan yang berasal dari hewan seperti telur, ayam, daging, ikan, susu sapi, susu kambing. Nah, itu namanya bahan pangan hewani. Yang kita akan pelajari di semester 1 adalah pengertian makanan khas daerah. Nanti di semester 2 kita akan mempelajari makanan khas internasional. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Misalnya kalau di daerah Pati, makanan khas daerahnya adalah gandul, kemiri. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Biasanya kalau di daerah Pantura seperti Pati, itu khasnya adalah asin dan pedas. Jika kita pindah ke Jogja atau Solo, biasanya berkarakter manis. Yang ketiga, daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur karena iklim pegunungan yang dingin, umumnya masakannya serba panas atau pedas untuk menghangatkan badan. Yang keempat, penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Nah, kalau Pati meskipun khasnya asin dan pedas, bisa tercampur dari daerah-daerah lain, sehingga rasa dari soto gandul pun akan menjadi manis. Aneka jenis produk makanan khas daerah. Yang pertama, masakan dari Jawa Barat nih. Masakannya yang pertama, ciri-cirinya banyak menggunakan sayur mayur mentah seperti karedok, itu sejenis sayuran mentah atau sekedar lalapan mentah yang disantap bersama sambal. Mungkin ini bisa mempengaruhi tekstur kulit dari orang Jawa Barat ya. Makanya kebanyakan dari orang Bandung itu, anak-anak cewek itu biasanya kulitnya mulus-mulus dan cantik-cantik. Nah, itu karena mereka sering memakan makanan sayuran mentah. Yang kedua, sedikit pedas dan asam. Dominan masakan yang terbuat dari ikan. Contoh makanan khas dari Jawa Barat adalah pepes ikan dan karedok. Tahu ya tadi ya, karedok ya, sayur-sayuran yang masih mentah. Kemudian, masakan Jawa Tengah. Ciri-cirinya masakan Jawa Tengah itu yang pertama adalah menggunakan bawang putih, sering jadi bumbu dominan. Yang kedua, banyak ditemukan masakan bersantan. Yang ketiga, rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg. Adalah masakan Jawa Timur. Ciri-cirinya yang pertama adalah banyak menggunakan terasi dan petis. Petis ini adalah kaldu dari rebusan ikan. Petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Yang kedua, agak pedas. Yang ketiga, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur. Rujak cingur ini berasal dari hidungnya sapi, gitu ya, dirujak ya.
Daerah selanjutnya adalah masakan Sumatera. Ciri-cirinya masakan Sumatera adalah menggunakan banyak bumbu, terutama masakan Sumatera Barat. Yang kedua, masakannya menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas. Mungkin banyak dari orang tua kalian yang merantau di Jambi atau di Sumatera, kebanyakan dari sana itu menggunakan cabai untuk masakannya karena mereka lebih menyukai rasa pedas. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Yang keempat, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. Waktu memasaknya relatif lama. Contohnya ini dari masakan Sumatera adalah rendang, mie Aceh mungkin. Masakan dari Sumatera Barat banyak menggunakan santan yang kental. Selanjutnya, masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya, kalaupun ada jenis sayurnya tidak bervariasi. Selanjutnya, sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Mungkin kalian kalau pernah makan di masakan rumah Padang, nah sayur-sayurnya dan lauk-lauknya seperti itulah khasnya dari Sumatera. Dan relatif mungkin masakan dari Sumatera itu agak pedas dan panas ya, kalau kalian sudah pernah merasakan jajan di rumah Padang. Nah, seperti itulah rasanya. Contohnya makanan khas daerah Sumatera adalah rendang tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke dalam teknik pengolahan makanan khas daerah. Untuk mengolah suatu makanan diperlukan teknik-teknik tertentu agar dihasilkan suatu produk makanan seperti yang diharapkan, yang bercita rasa baik dan enak. Adapun teknik-teknik proses pengolahan untuk membuat makanan khas daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Persiapan bahan: menimbang dulu, menyiang, mencuci, memotong, mengocok, merendam dalam cairan bumbu, menggiling, memanir. Yang akan kita bahas yang pertama adalah menggiling. Tahu ya menggiling ya? Melumatkan atau memipihkan suatu dengan anak batu giling dan batu giling. Melumatkan dengan mesin giling, itu untuk kopi mungkin. Terus mengupas kulit dengan mesin penggiling, nyelep padi, nah itu menggiling juga ya, yang biasanya kalian lakukan untuk membantu orang tua, nyelep pari nenggone selepan. Nah, kemudian memanir. Ada yang pernah bikin roti yang ada panirnya atau pernah masak risoles yang ada panirnya? Nah, itu namanya memanir. Memanir yaitu memberi lapisan tepung yang kering pada masakan sebelum digoreng. Maksudnya untuk memperoleh hasil kering dan berwarna kuning kemerah-merahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk memanir adalah bahan makanan yang akan dipanir, tepung panir. Tepung panir itu adalah tepung roti. Terus putih telur untuk mencelupkan pertama agar panirnya mau menempel ke bahan yang akan digoreng. Dan minyak goreng panas. Cara memanir dibedakan menjadi dua, yaitu panir tunggal dan panir ganda. B. Teknik memasak dengan pemanasan kering, memanggang atau baking dan roasting. Memanaskan dengan udara panas dan kering di sekelilingnya, biasanya di dalam oven. Mungkin kalian pernah melihat di TV mungkin orang oven atau di YouTube ada orang memanggang roti, ya itu namanya teknik roasting. Mungkin kalian juga pernah membantu orang tua untuk membuat roti, nah itu namanya teknik roasting. Yang kedua, menggoreng dalam minyak atau deep frying. Ini hampir semuanya ya pernah melakukan ya. Mungkin kalau kalian nggak pernah membantu ibu memasak mungkin nggak pernah melakukan, tapi saya yakin kebanyakan dari kalian pasti pernah menggoreng. Yang paling ringan adalah goreng tempe mungkin. Nah, yang ketiga menggoreng dengan wajan dangkal atau shallow frying atau pan frying. Nah, ini cara menggoreng di teflon. Nah, tetap ada minyaknya, cuma menggunakan teflon. Yang keempat adalah memasak dengan sedikit minyak.
ini seperti menumis. Mungkin kalian pernah menumis kangkung atau menumis kering tempe. Nah, itu namanya teknik memasak dengan sedikit minyak atau menumis. C. Memasak dengan pemanasan basah. Nah, ini memasak dengan rebus-rebusan, itu adalah dengan pemanasan basah. Yang pertama adalah perebusan atau boiling. Memasak dengan cara mencelupkan semua bahan dalam air atau kaldu mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius sampai matang. Ini seperti merebus ubi, merebus ayam, merebus kacang-kacangan. Nah, itu yang penting ini teknik perebusan atau boiling itu merebus dengan air banyak. Kalau blanching, memasak dengan cara mencelupkan makanan dalam air mendidih atau minyak panas dalam waktu pendek. Jadi cara memasak blanching ini adalah air direbuskan dulu, kemudian bahan makanan setelah teknik blanching ini, setelah air menguap atau sudah mencapai 100 derajat Celcius, bahan makanan akan dimasukkan ke dalam panci biar tidak meleleh. Teknik ini biasanya digunakan untuk memasak boba. Nah, yang sering kalian minum, boba butiran-butiran dari tepung kanji itu. Kalau memasak boba dimasukkan saat sebelum air itu mendidih, boba akan meleleh. Jadi untuk memasak boba itu biasanya sudah mendidih dulu, baru bobanya dimasukkan. Yang ketiga adalah simmering. Memasak dengan mendidihkan secara perlahan-lahan. Jadi simmering ini memasak dengan api kecil. Oke, selanjutnya braising. Memasak dengan sedikit air dan tertutup rapat. Jadi kayak menyetup dia memasak dengan pancinya ditutup rapat, atau seperti memasak bandeng presto. Jadi bahan makanannya di dalam dan ditutup secara rapat. Yang membedakan presto dan memasak merebus yang lain itu, kalau presto dia ditutup secara rapat, jadi uapnya tidak keluar. Kalau kalian pernah melihat ibu atau orang lain mempresto, biasanya uapnya akan keluar melalui sumbu kecil yang ada di tengah, akan berbunyi ses. Nah, itu namanya braising atau mempresto. Yang kelima, setup. Memasak makanan secara perlahan 95 sampai 99 derajat Celcius dengan sedikit air dan dihidangkan dengan air rebusannya, itu adalah menyetup. Yang keenam adalah merebus. Memasak dalam cairan dengan suhu antara 71 sampai 82 derajat Celcius. Yang nomor 7 adalah mengukus atau steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air panas atau mendidih. Nah, sekian materi dari saya. Kita membahas sampai tentang teknik memasak. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.